Ya, pemirsa, hukum memang seakan lemah di mata masyarakat karena seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi di awal, banyak sekali kasus yang memang sudah diputuskan namun tidak jelas seperti apa penyelesaiannya. Dan juga termasuk terkait dengan penundaan hukum, ini juga berkaitan dengan adanya proses tarik ulur antara pihak-pihak tertentu dengan kepentingan tertentu. Pemirsa, masih ingatkah kita dengan kabar mengejutkan yang datang dari Freddy Budiman, seorang terpidana mati narkoba yang melakukan perdagangan narkoba dan menyusun strategi untuk membangun pabrik ekstasi di dalam lapas Cipinang? Lah, kok bisa? Ya bisa lah. 2 kali divonis mati, namun eksekusi tak kunjung terlaksana. Kenapa? Karena PK yang diajukan Freddy ke pengadilan membuatnya lolos dari daftar eksekusi mati. Nah, ini dia nih. Bapak Buas alias Budi Waseso sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional pernah mengatakan nih pemirsa, penyebab lemahnya eksekusi terhadap bandar narkoba adalah sisi konstruksi hukum di mana ada keterlibatan oknum yang berkepentingan terhadap peredaran narkoba di tanah air. Duh, jadi mumet ya. Freddy Budiman nih adalah salah satu contoh gembong narkoba. Tapi ada berapa banyak ya gembong narkoba lainnya? Lalu keterlibatan oknum ini bagaimana pencegahan dan pemberantasannya ya pemirsa? Ini serius loh. Narkoba sudah merusak generasi muda, secara langsung merusak masa depan negara juga. Ingin memberantas narkoba di Indonesia, berantas sampai ke akarnya, ke gembongnya sekalian. Selain tekad yang kuat dari aparat penegak hukum, dibutuhkan juga keberanian untuk menegakkan kebenaran. Berani menjadi kata kunci yang ditunggu masyarakat Indonesia dalam konsistensi hukum mati terpidana narkoba. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa terkait dengan menguji konsistensi hukuman mati. Saya langsung ke Pak Nurkoli saja. Narkoba kalau tadi sudah kita lihat informasinya adalah suatu kasus yang besar gitu ya. Kalau tidak hukuman mati, apa kira-kira solusi dari Komnas HAM untuk memberantas sebenarnya dari hukuman mati atau narkoba ini? Ya, tadi coba kita berpijak dari pemikiran Pak Budi Waseso misalnya. Ya. Ada 2 hal. Satu, konstruksi hukum. Yang kedua, oknum yang terlibat. Nah, kalau konstruksi hukum, beliau-beliau ini lebih fasih saya kira. Tetapi yang kedua, saya masuk yang kedua. Nah, yang kedua ini, oknum yang terlibat, sebaiknya negara juga berkonsentrasi di situ. Nah, ini memang harus dipimpin oleh satu gerakan nasional, komitmen nasional. Jadi siapapun yang terlibat, itu memang harus ada tindakan hukum. Ya. Nah, kalau itu terjadi, mungkin juga besar kemungkinan bahwa peredaran narkoba dapat ditekan. Karena sebenarnya kan sederhana pertanyaannya kita ya, kenapa pemberantasan jalan terus, peredaran jalan terus? Ya. Kejahatan lain bisa kok, ini kan barangnya ada, bukan barangnya tidak ada. Misalnya orang mau membunuh, itu sulit kita prediksi akan terjadi di mana. Tetapi kalau narkoba, dengan secanggih sekarang, teknologi secanggih sekarang, dengan kemampuan polisi kita, saya yakin kalau memang mau masuk sampai kepada pemasoknya, kemudian seluruh pejabat yang mendapat keuntungan dari situ ditindak, mungkin akan sangat besar pengaruhnya. Artinya hukuman mati belum tentu cocok begitu ya menurut Anda? Artinya kita tidak dalam konteks narkoba seharusnya tidak hanya ngomong soal hukuman mati. Nah, kembali ke soal, jadi Komnas HAM sangat ingin kalau mau narkoba ini berhenti, kita juga harus berani masuk ke wilayah itu. Oke, kita ambil contoh adalah kasus Freddy Budiman yang memang sangat dikenal publik, merupakan gembong yang cukup besar begitu ya, mampu mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji besi. Apa sebenarnya solusi yang tepat kalau memang hukuman mati masih sulit dilakukan oleh pihak kejaksaan? Kalau mengikuti cara kerja KPK ya ikuti cara kerja KPK, sadap, ya, kemudian pasang CCTV, jebak. Itu cara-cara yang legal. Nah, saya kira tetapi ya kita semua harus siap. Tiba-tiba si A, si B
bahkan ada jabatan tertentu kena, ya kita harus konsekuen dengan itu. Nah, dengan kemampuan negara ini ya yang sudah mendidik banyak polisi, banyak penegak hukum yang luar biasa dan sekarang kan ketambahan teknologi yang luar biasa kita ya. Apapun yang kita lakukan kan sekarang bisa dilacak. Misalnya penggunaan teknologi ini sekarang sudah tidak terbatas. Jadi kami merekomendasikan penggunaan teknologi secara maksimal. Dan kemudian ketika itu ditemukan langsung keterlibatan publik seperti kerja-kerja lembaga yang sudah baik. Jadi jangan disimpan, langsung saja ini umumkan. Ini yang terlibat ABC, tangkap tangan. Nah, kan saya pernah juga menyampaikan kepada kementerian terkait. Kenapa misalnya, ini saya kalau salah mohon dikoreksi, 60% peredaran narkoba ada di LP. Nah, kalau 60% itu di luar, mungkin jawabannya adalah teknologi tadi. Tapi kalau itu ada di dalam kekuasaan kita, artinya LP itu di bawah kendali negara, jika negara berkomitmen, maka itu bisa dilakukan. Artinya ini kan kandang-kandang kita. Artinya ada kemauan juga begitu kekuasaan kita. Tetapi mungkin ya berulang kali saya ketemu dengan Pak Menterinya. Pak Menterinya saya yakin kok, Menteri yang membidangi ya, Pak Lauli lah saya sebut ya. Dia kuat komitmennya, hanya saja dia tidak bisa dibiarkan sendirian. Oke, artinya aplikasi di lapangan memang yang masih kembali lagi belum sempurna ya? Betul, nah itu maksud saya ini harus dilakukan secara bersama-sama, ada konsensus nasional, kemudian yakinlah kita punya kok teknologi untuk itu dan yang dituju itu jangan, lah yang di lapangan penting ya, tetapi pemasok dan yang terpenting saya setuju tadi dengan Pak Budi Waseso, ada oknum yang terlibat. Nah, ini kalau oknum terlibat ini sudah masif, maka diperlukan task force khusus yang di dalamnya tidak terlibat. Seperti dulu ketika pengalaman korupsi, korupsi kita anggap sebagai satu kejahatan luar biasa, kita bingung gimana nih caranya. Nah, ada ide membentuk task force yang memang bersih. Artinya seperti KPK. Ini bukan sebagai kasus yang biasa, harus ada pergerakan cepat, tidak hanya bisa dari Kementerian Hukum dan HAM saja begitu ya yang terlibat, dan tapi adalah semua elemen. Dua institusi. Harus semua banyak cara dipikirkan. Harus ada keberanian dan ada keterbukaan. Tetapi yang ingat bahwa kita sebenarnya punya kapital. Kita punya modal yang kuat. Siapa sih yang nggak ngutuk narkoba? Kalau ditanya, sekarang ini ya, orang semua mengkutuk kecuali mungkin pengguna-pengguna itu dan orang yang diuntungkan itu. Nah, caranya seperti apa? Ya dibuat task force yang memang misalnya berkonsentrasi untuk itu. Baik. Saya ke Pak Ferdinand terlebih dahulu. Ya. Pak Ferdinand, apa sih yang menyebabkan mungkin pihak-pihak terkait ya, kejaksaan, kepolisian, begitu ya, seakan tidak terbuka? Kapan sih sebenarnya pelaksanaan eksekusi mati ini? Berapa orang sebenarnya akan dieksekusi? Tidak pernah terkesan ada keterbukaan. Nanti setelah mendekati baru akan dibuka semuanya. Apa yang menjadi hambatan itu atau mungkin yang menjadi halangan? Yang menjadi halangan itu adalah ketidakjelasan prosedur itu tadi. Prosedur yang mana ini yang prosedur dari antara pengajuan PK sampai eksekusi itu. Karena di situ juga masih ada kontroversi antara MK dan MA juga mengeluarkan putusan yang berbeda. Untuk menjernihkan masalah ini, pihak-pihak yang terkait Mahkamah Agung dan kemudian juga Kejaksaan Agung dan parlemen itu harus duduk bersama membuat suatu aturan main yang jelas. Harus ada SOP yang pasti begitu ya? Harus ada aturan main yang jelas, ada yang bisa dilihat oleh publik. Artinya selama ini belum ada peraturan itu di internal? Mana dulu nih dilihat dulu. Pihak-pihak terkait yang tadi Anda maksudkan. Pihak-pihak yang terkait mengenai pelaksanaannya karena jaksa selaku eksekutor itu kan juga harus menjalankan sesuai dengan aturan undang-undang karena sekali mati itu kan tidak bisa ditarik lagi di situlah. Itu harus ada aturan main jelas, tapi aturan main jelas ini adalah harus tahu batas waktunya kapan. Jadi tidak berlarut-larut dan berapa kali. Kalau bilang satu kali, dua kali, tapi ada aturan main yang jelas. Satu. Yang kedua juga publik juga akan bertanya-tanya, kenapa si A, si B, si C yang akan di eksekusi, kenapa tidak si D, si E, si F? Itu juga perlu
dijelaskan, perlu ada tatanya, peraturannya, perlu ada guidelines-nya untuk menjelaskan kenapa. Jadi tidak bisa kemudian semuanya diserahkan menjadi hak powerful daripada Jaksa Agung. Nah, justru itu makanya tadi saya katakan artinya tidak bisa bekerja sendiri, harus dari kepolisian, kemudian dari Mahkamah Agung, dari kejaksaan pun juga harus bekerja sama begitu kan untuk bisa menentukan. Tapi kembali lagi pertanyaan saya, mengapa tidak pernah ada keterbukaan begitu terhadap publik bahwa pelaksanaan adalah di tanggal sekian dengan jumlah orang sekian begitu. Keterbukaan informasi lah yang sebenarnya dibutuhkan. Walaupun saya menolak hukuman mati ya. Tapi begini, sederhananya bagaimana menentukan 15 dari 152 sama dengan Komnas HAM atau KPK. Bagaimana menentukan hanya 200 perkara yang ditangani maksimal sepanjang tahun dari 5.000. Kan kita punya indikator tuh. Kan nggak mungkin kita 5.000 semua kita tangani. Tetapi ada yang surat menyurat, ada yang habis-habisan kita investigasi. Kan itu ada indikatornya misalnya. Karena ini bentuk pelanggaran HAM-nya sangat masif, korbannya banyak. Kalau ini ditangani berdampak luas. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saya kira yang terpenting dalam persoalan ini mungkin itu ya. Mungkin disambungin gini Pak Menko, kalau kan tidak jelas ketika udah kasasi sampai PK kan udah atur nggak jelas ya. Ya nggak ada kapan waktu kan, dilemanya itu kan bagi kejaksaan. Beliau juga nyambungkan urutannya siapa aja. Nah kalau mereka ketemu kan menentukan aturan, nah menentukan aturan, ayo kita sepakati bentuk undang-undang tinggal dibuat. Karena kan kejaksaan tahu kan masalahnya diidentifikasi. Oh ini karena aturan nggak jelas saya nggak berani karena belum PK. Nah dulu kan ketika ada masalah PK sama gerasi kan Pak, akhirnya lahirlah undang-undang gerasi. Nah itu juga katakan beliau. Nah terlepas beliau tidak setuju hukuman mati kan, beliau memberikan salah satu solusi kan. Nah ini siapa? Nah ketika ada masalah-masalah itu, ketika mereka duduk bersama kenapa tidak? Jangan sampai orang jadi candaan kan, kalau tadi mati mau jadi apa? Enggak, mati apa jadi apa? Enggak. Artinya kasus Mary Jane di waktu eksekusi yang pertama itu harusnya bisa menjadi pelajaran. Karena di detik-detik terakhir. Karena kalau secara hukum udah selesai, Mary Jane selesai sekali secara hukum Indonesia ya, dari awal sampai akhir, apalagi bicara kedaulatan hukum, hukum acara dari awal sampai udah selesai, sampai katakan udah sampai gerasi. Nah ini aja kan tidak ada keberanian sekali lagi, saya katakan maaf dengan segala macam saya katakan. Nah apalagi yang tadi yang contohnya Freddy Budiman yang tidak mengajukan PK. Tapi yang berkali-kali Pak Ferdinand mengatakan, yuk hole lubang-lubang ini ketemu mereka, yuk kita sepakatin. Misalkan kalau dia ngajukan PK sekian kan udah mengulang lagi nanti bisa 7 kali 10 kali loh nanti si Freddy melakukan karena belum PK, yang itu belum PK. Bikin aja perkara supaya diproses lagi. Artinya semakin mudah celah untuk seorang Freddy Budiman dan juga kawan-kawan lainnya untuk melakukan hal yang sama. Tapi nanti misalkan sama, bikin norma gini nih gampangnya, pikir bodoh-bodohan aja. Nah karena udah 2 kali dihukum mati dia tidak ajukan PK ya sudah dikasih waktu. Suruh ajukan gerasi, kalau gerasi enggak ya sudah masuk rombongan mati misalkan. Kan mereka lebih tahu, mereka ada Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Kapolri, siapapun yang berwenang negeri ini stakeholder untuk kepastian hukum, ya ketemu, selesaikan undang-undang itu. Karena konstitusi kita mengatakan susunan kekuasaan hukum acara ini kan bagian hukum acara diatur dengan undang-undang. Artinya bikinlah undang-undang. Jangan sampai publik juga mengatakan bahwa sebenarnya permainan hukum masih ada di tubuh para penegak hukum. Begitu Pak Ferdinand ya. Jangan dijawab dulu Pak, kita lanjutkan kembali di Talk to Anya sesaat lagi.